Jadi, kasus gagal bayar Jiwasraya adalah kasus yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia, di mana beberapa bank besar Indonesia terlibat dalam penjualan produk asuransi Jiwasraya yang mengalami kerugian besar akibat gagal bayar klaim asuransi. Jadi, kasus ini terjadi ketika Jiwasraya atau sebuah perusahaan asuransi milik negara mengalami kebangkrutan dan tidak mampu membayar klaim asuransi kepada nasabahnya. Hal ini menyebabkan beberapa bank besar Indonesia terlibat dalam produk asuransi Jiwasraya mengalami kerugian besar. Ada beberapa bank yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama ada Bank BNI, BCA, dan BRI. Bank-bank ini memiliki peran penting dalam penjualan produk asuransi Jiwasraya dan memiliki jumlah klaim asuransi yang signifikan dari nasabah Jiwasraya. Ketika Jiwasraya mengalami kebangkrutan, bank-bank ini mengalami kerugian besar akibat gagal bayar klaim asuransi. Lalu gimana sih peran audit dalam kasus ini? Jadi, secara keseluruhan itu, kasus gagal bayar Jiwasraya menyoroti pentingnya peran audit internal dalam pengawasan risiko operasional yang terkait dengan produk keuangan pihak ketiga, seperti asuransi. Dengan melakukan audit internal secara teratur, bank dapat mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Hal ini dapat membantu dan memastikan bahwa produk asuransi yang dijual memenuhi standar kepatuhan dan kualitas yang diperlukan, serta mengurangi potensi kerugian akibat penjualan produk yang tidak dapat dijamin dan tidak realistis. Lalu apa saja yang harus dilakukan audit internal bank untuk mengevaluasi kerjasama dengan perusahaan asuransi, terutama dalam hal kepatuhan terhadap regulasi dan penilaian risiko? Yang pertama adalah melakukan audit internal dengan mengidentifikasi tujuan audit. Jadi tujuan audit ini harus jelas dan spesifik serta harus sesuai dengan tujuan audit internal bank. Setelah tujuan audit diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merencanakan audit. Rencana audit harus mencakup metode dan pendekatan akan digunakan dalam melakukan audit, serta jadwal waktu pelaksanaan audit. Selama proses audit, bank harus mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan audit. Setelah data dan informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan informasi tersebut. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan yang telah direncanakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan tujuan audit. Setelah analisis selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat laporan audit. Laporan audit harus mencakup hasil analisis serta rekomendasi dan tindakan yang harus diambil oleh bank untuk memperbaiki kerjasama dengan perusahaan asuransi dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang keenam ada tindak lanjut dan tindak koreksi. Lalu apa saja red flag atau tanda-tanda peringatan dini yang mungkin terlewatkan dalam audit? Jadi beberapa hal. Yang pertama ada resiko produk investasi yang tidak sesuai dengan profil resiko nasabah. Dalam kasus ini terdapat kemungkinan bahwa produk investasi yang dijual oleh Jiwasraya tidak sesuai dengan profil resiko nasabah. Yang kedua ada potensi gagal bayar dari pihak ketiga. Dalam kasus ini terdapat kemungkinan bahwa pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi asuransi mengalami kesulitan keuangan atau gagal bayar. Yang ketiga ada tidak adanya pengawasan dan pengendalian internal yang memadai. Dalam kasus ini terdapat kemungkinan bahwa Jiwasraya tidak memiliki pengawasan dan pengendalian internal yang memadai untuk mengelola resiko dahunan terhadap regulasi. Lalu dalam kasus gagal bayar Jiwasraya ini, apa peran audit internal menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa produk investasi yang dijual sesuai dengan prinsip kehati-hatian regulasi. Ada beberapa prosedur yang dapat ditingkatkan. Yang pertama, teknik audit internal untuk memantau produk investasi. Lalu yang kedua ada peningkatan prosedur audit untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Apa saja langkah-langkah pencegahan yang dapat diperbaikan dalam mengambil bank minimalkan risiko bekerjasama dengan perusahaan asuransi atau lembaga keuangan lainnya? Yaitu pertama ada evaluasi ketat dan seleksi mitra kerjasama. Terus yang kedua ada penguatan kontrak kerjasama. Dan yang ketiga ada implementasi pengawasan dan pemantauan berkala. Dan yang keempat ada menerapkan kontrol risiko dalam penjualan produk investasi. Yang kelima ada penguatan kerangka tata kelola dan kepatuhan. Yaitu yang keenam ada peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi kepada regulator. Untuk memperbaiki pengawasan risiko operasional dan memperketat kepatuhan terkait produk investasi pihak ketiga, yaitu dengan cara berbagi
langkah. Yang pertama ada peningkatan pengawasan risiko operasional dengan membangun sistem peringatan dini, terus ada pemantauan berkala atas kualitas produk, dan evaluasi terhadap sistem dan proses operasional. Lalu yang kedua ada memperketat audit kepatuhan. Audit kepatuhan berkala untuk pihak mitra ketiga, terus ada penggunaan audit forensik dan penyelidikan mendalam, dan ada keterlibatan lebih lanjut dari komite kepatuhan, serta ada penguatan peraturan dan prosedur internal terkait produk pihak ketiga. Yang ketiga ada pengembangan mekanisme transparansi dan pelaporan kepada regulator, yaitu dengan melaporkan langsung kepada regulator audit kepatuhan khusus untuk produk risiko tinggi. Yang keempat ada pengembangan sistem kontrol dan peningkatan governance, yaitu dengan meningkatkan kontrol pada saluran distribusi produk investasi dan pengawasan terhadap pengungkapan risiko ke nasabah, serta evaluasi kebijakan risiko mitra secara terintegrasi. Yang kelima ada peningkatan tata kelola dan transparansi internal, yaitu dengan cara laporkan risiko dan evaluasi kinerja mitra. Lalu ada audit mandiri dan cross check internal. Jadi dengan mengadopsi langkah-langkah yang tadi, bank dapat memperketat pengawasan risiko operasional dan kepatuhan terkait investasi pihak ketiga, sehingga risiko serupa kasus jiwasraya dapat diminimalkan. Kesimpulannya adalah peran audit internal efektif sangat krusial dalam melindungi bank dari resiko reputasi dan keuangan, terutama dalam hubungan kerja lembaga keuangan pihak ketiga. Dengan audit internal yang kuat, bank dapat membantu dan mengevaluasi kinerja, kepatuhan, dan kesehatan finansial mitra secara berkala, sehingga potensi resiko seperti gagal bayar dapat teridentifikasi lebih dini. Audit internal membantu bank memastikan bahwa setiap produk investasi pihak ketiga telah melalui uji resiko yang memadai, mekanisme kontrol yang ketat, dan transparansi dan pengumpulan informasi resiko kepada nasabah. Langkah pencegahannya seperti sistem peringatan dini, audit kepatuhan yang lebih ketat, penguatan kontrak kerjasama, dan edukasi staf terhadap produk risiko tinggi sangat penting untuk menghindari kasus serupa dengan jiwasraya di masa depan. Upaya pencegahan ini memungkinkan bank menjaga kepercayaan nasabah, mengurangi risiko finansial, dan memastikan stabilisasi operasional dengan hubungan dan lembaga keuangan pihak ketiga. Thank you.